Kembali lagi di kontennya si media, Pak. Hari ini saya ingin ngebuat vlog daily activity saya di sawah. Bener-bener hari ini tim Sifam harus datang pagi-pagi, kurang dari jam setengah tiga mereka harus sudah ada di Kafam, Pak. Kantor Sifam. Untuk ngebuat vlog, hari ini saya bener-bener sampai nonton videonya Arif Muhammad, Pak. Lihat, Bil. Sini, Bil. Videonya Arif Muhammad. Saya bener-bener belajar vlog, bos. Mau ngebuat vlog menurut saya sesuatu hal yang sangat susah dan saya belajar, tidak akan bisa. Hari ini saya ingin cerita kalau beberapa tanaman sifam, cabai, hortikultura kena penyakit. Ada yang antraknosa, juga ada yang embun tepung. Dimana penanganannya embun tepung harus pagi, Pak. SOP-nya sebelum cahaya matahari udah selesai nyemprot. Tapi SOP itu sangat susah untuk diwujudkan, Pak. Ini untung aja puasa. Setelah sahur kita bisa langsung cus. Dan kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Coba lihat. Setengah 5 semua prepare sudah selesai. Benar-benar sudah selesai. Ikuti aktivitas saya hari ini. Vlog walaupun susah. Yuk. Ini tempat kita syuting dan tadi saya juga sudah ngeracik nutrisi yang kita pakai untuk di sawah. Selesai. Sekedar info aja walaupun nggak penting. Beberapa hari ini Sifam transisi menuju pertanian organik. Dan ini adalah salah satu wujudnya, Pak. Dekat, Will. Trichoderma yang masih baru 3 hari. Oke, kita berangkat. Kita siap-siap dulu. Hari ini mau pakai apa ya? Bisa pakai tangki, bisa pakai cas, dan alat kami terbaru adalah pakai sancin, Mbak. Lebih asik pakai sancin. Cuma ya gitu lebih mahal. Masih dekil banget. Bangsat. Oke, masih dekil banget dan nih semua alat sudah siap, bahan juga sudah siap. Waktunya kita berangkat, namun ada satu kendala. Saya lupa beli bensin. Masih ada motor lah. Berangkat sudah. Kita pakai motor, bensinnya motor dulu, bosku. Bensinnya motor dulu kita pakai. Garo selang, J. Oh, udah. Karena saya lupa beli bensin, mudah-mudahan nggak kehabisan. Kata Billy disuruh pindah, nutupin kamera, nutupin sinar. Bangsat entek pisan. Beda pun tas tuku, Bil. Kalau setengah liter itu. Ternyata bensin saya juga habis, saudara-saudara. Hari ini kita nyuri bensinnya Billy. Sebetulnya di konten sebelumnya di beberapa hari ini saya kerja di kebun nggak enak, Pak. Nggak enaknya karena istri saya sebetulnya harus lahiran di tanggal 21, namun sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda. Jadi was-was terus kerja di sawah. Ya untungnya walaupun musibah tapi masih ada untungnya.
Sawah kena busuk embun tepung, jadi mengharuskan saya berangkat sangat pagi, pulangnya otomatis nggak terlalu siang lah. Ini relief kehidupan seorang petani seperti ini. Kalau petani di video hanya keren-kerenan, hanya ya anak muda jangan malu menjadi petani, namun kok keren-kerenan, kebanyakan fiktif belaka. Walaupun Anda ke sawah bawa drone sekalipun, prepare-nya mungkin juga sama, nyiapin nutrisi, nyiapin drone pagi-pagi. Saya pernah sih sempat kepikir kalau penggunaan teknologi drone itu nggak mungkin ya untuk apa ya, penyepraian kayak nggak mungkin, karena itu masih jauh banget teknologi itu. Ternyata kemarin sudah ada drone. Ada videonya, Om Jay? Ada di sini tapi mungkin nggak terlalu cepat. Coba kalau ada nanti ditunjukin. Ternyata menggunakan drone. Kalau suatu hari nanti si Vam punya drone, bisa dikontrol dari sini, jam segini drone-nya berangkat. Yang mengakses Billy atau Ajis, kalau habis fungisidanya drone-nya datang lagi. Gempar kapang desa saya. Hidrogen peroksida, salah satu senjata kami untuk ngebersihin jamur-jamur yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti fusarium dan antraknosa. Mancozeb. Kalsium, Mbak. Ini kalsium mikro dengan boron. Sebelum ini tadi sudah kami racik. Dan pH up. Kenapa kita menggunakan pH up ya? Embun atau air embun itu pH-nya sangat down. Untuk menetralkan kita naikkan, kita rangsang dengan pH air yang kita spray, pH-nya sangat tinggi, di atas 7 supaya netral lah. Kadang-kadang petani lebih ekstrim lagi di atas 9 malah. Cuma saya nggak seberani itu. Maksimal mungkin saya 7,5 atau 8 lah. Kalau 9 saya nggak berani. Oke, cukup. Sekarang waktunya sholat dulu dan kita langsung ke kebun. Oke, kita ketemu di kebun. Ayo Bil, berangkat. Sholat maksudnya. Saat ini kita ada di Kafam, kantor Sifam, di mana tempat kami, si media crew, mencari adsense. Dan ini adalah outfit saya saat kerja di sawah. Bener-bener outfit saya saat kerja di sawah. Bukan masalah endorse atau apapun ya. Karena baju ini baju yang walaupun rusak ataupun kotor sekalipun bodo amat. Tanpa basa-basi berangkat ke sawah kita.
gak ada lampu. Gak bisa lampu. Dan teman-teman, ini bukan gimmick ya, memang salah satu lahan kita di samping pemukiman. Bukan itu studio kami, kita kerja di sini ala-ala naik motor, bukan Pak, bukan. Ini lahan 01 kami, kita sebut lahan 01 pas di pemukiman. Dan yang lain 02 sampai 09 ya jauh dari sini. Sekali lagi bukan gimmick. Biasanya nggak sedramatis ini, Bos. Dan serius, ini bukan gimmick. Kenapa saya menggunakan, pasti ada netizen yang komen nanti, pakai masker nggak faedah, yang satu nggak kepake, pakai dua buat apa? Karena saya menggunakan Sanchin ini, sprayannya bener-bener kuat. Kalau nggak dua saya takut ada apa-apa dengan saya. Akhirnya saya pakai dua. Bukan ini nggak kepake nanti. Dramatisirnya dapet. Ini kalau nggak pakai cahaya, coba matiin lagi. Kayak maling. Dan berangkat pagi seperti ini juga bukan gimmick, Pak. Tergantung penyakitnya apa. Kalau penyakitnya embun tepung, ya harus jam segini. Biasanya tuh jam segini kabut banget loh. Tumben hari ini nggak kabut dan nggak ada sinar, bangsat. Itu petani juga. Coba layar. Oh nggak kelihatan. Kayak gitu. Itu juga petani juga yang mungkin tanamannya kena masalah yang sama, di berangkat pagi. Yang ekstrim bisa berangkat jam 2, tapi enggak untuk saya. Apa lagi di selele? Roll. Lumayan. Gila, bener-bener mendramatisir ya. Sumpah, biasanya jam segini tuh bener-bener ada sinar, nggak segelap ini. Sudah kelihatan biasanya. Dan ini coba di zoom. Ini adalah salah satu penyakit yang nyerang di daerah sini. Kalau di lahan 2 enggak, bukan embun tepung, tapi apa itu namanya? Cacar, antraknos. Ini kalau dibiarin terus ngerambat terus sampai habis mati. Dan salah satu penanganannya embun. Tapi hari ini benar-benar nggak ada embun ya. Ini contoh-contoh. Tapi biasanya benar-benar basah kuyup biasanya. Nih contoh lagi. Dia kena dari sini ke sini, nanti terus itu menjalar. Cara yang ekstrim sebetulnya ya bisa di-cut. Namun kalau di-cut, coba atasnya. Lumayan, Pak. Sayang banget. Sebisa mungkin kita antisipasi. Bukan antisipasi sih, diobati. Oke, bener-bener capek. Oke. Next. Aku. Perekat, Pak, lumayan ada sisa. Sebetulnya hari ini kehabisan perekat, tapi kan nggak mungkin tuh ada toko pertanian PA yang jam segini udah buka. Ini sebetulnya nggak SOP, Pak, karena aku nggak pakai pengaduk kelamaan. Jangan ditiru adegan ini ya, adegan yang tidak mendidik namun ditayangkan.
Di bulan puasa ini, di bulan penuh berkah ini juga nggak saya pungkiri juga menurut saya kerja di bulan puasa penuh dengan cobaan. Cobaan utama kalau kalian ngeh dari tadi saya nggak pegang satu batang rokok pun. Entah saya puasa atau tidak kan pasti menghormati yang puasa ya. Nggak lucu saya ngerokok hari ini kalau even saya nggak puasa sekalipun nggak ngerokok hari ini, ngebuat konten saya ngerokok tiba-tiba digerebek. Nutrisi sudah larut, kita masukkan. Seperti pertanyaan Jessica barusan, apa sih yang busa ini? Perekat dan perata. Dulu saya sempat ngira bahannya full deterjen atau sabun, apa itu namanya? Sabun colek atau apa, sunlight. Ternyata bukan, Pak. Pernah saya coba kayak gitu, daunnya malah berkerak. Katanya OTW di organik, kok nggak ada organik sama sekali hari ini. Kapan-kapan kita take di mana Siva menggunakan, bisa dikatakan organik gak ya? Fungisida atau protektor di mana kita ngebuat sendiri. Kita kasih nama Awesome Protector. Oke, udah. Membuang sampah sembarangan banget sih kalian. Slow Pak, nanti dibersihin. Nanti dibersihin. Biasanya ada aja tuh SJW. Ini ada pH up. Ini termasuk air kerasnya. Dan kalau menggunakan pH up atau pH down kita harus menggunakan sarung tangan, Pak. Ini adalah sarung tangan versi sawah. Ya begini kalau kerja di sawah apa adanya dipakai, wis. Kalau teman-teman harus sesuai SOP ya. Saya mah sesuai SOP. Dari sawah. Apa ini namanya? Kerenjang atau drum ini kapasitasnya 110 liter. Penggunaan pH up itu nggak ada takarannya. Kenapa saya menggunakan tadi ukurannya tadi kurang lebih 25 gram dan saya campur dengan 6 botol air 250 ml. Kemarin saya coba dua ini menjadi 7,7 lah. Jadi tadi itu saya nggak pakai timbang-timbangan karena udah seperti biasanya. Namun kalau hidrogen peroksida penggunaan saya udah untuk satu drum ini nggak jelas ini drum atau apa, kerenjang lah, satu kerenjang ini, tapi kerenjang kok bisa nampung air, ada plastiknya loh. Penggunaan ini kurang lebih 110 liter ini saya menggunakan 300 mili atau 30 mili per tangki lah, ya mendekati ya, kurang lebih itu. Fungsinya untuk sterilkan kuman. Masih fosfat kok H2O2. Pertanyaan Jessica sudah menggunakan bukan fosfat, kalium hidroksida. Kalau asam fosfat kan menurunkan ya, ini naikkan dia supaya dia naik pH-nya malah. Kalau untuk KOH itu untuk naikin pH tok, fungsinya itu. Kalau hidrogen peroksida itu ngebunuh jamurnya, jadi beda fungsi. Oke, emang kenapa kalau kita nyemprot harus pH tinggi? Pertama, embun itu pH-nya rendah. Kedua, jamur-jamur seperti fusarium, antraknosa dia hidup di pH rendah. Akhirnya kenapa obat kita harus menggunakan pH tinggi, minimal netral lah.
Kalau teman-teman menjadi petani sendiri, petani benar-benar akan menggunakan apa-apa yang ada di sekitar. Yang penting fungsinya sama. Seperti yang saya pakai ini. Ini kan fungsinya sarung tangan ya. Ya asalkan fungsinya tetap bisa digunakan sarung tangan pada umumnya ya silahkan. Namun hidrogen peroksida itu kalau terkena tangan itu seperti kalian terkena ini silet, kesayat, langsung kerasa kesayat dan langsung dikucuri diperesin jeruk, sakit banget. Bahkan mungkin kalau banyak kan bisa sampai kebakar mungkin ya, mungkin. Alhamdulillah saya belum. Oke, kita langsung prepare. Ini cuaca bener-bener mendukung banget, ngedukung banget. Biasanya jam segini nggak segelap ini. Ini aja masih malu-malu cahaya matahari. Kayak adanya tulet api tuh. Bangsat teletabis. Kalau yang pengen tanya, ini ada 2 selang. Selang itu apa? Yang besar itu untuk nyedot. Dan yang kecil ini untuk pembuangan kembali. Jadi ketika dia nyedot air, kemudian di sana nyala, ketika saya matikan on off-nya, minimal dia masih ngebuang di sini, jadi nggak jebol. Kalau kita kemarin pakai tangki elektrik atau pakai yang cas itu masih bisa berhenti mesinnya, Pak. Tapi kalau ini enggak. Ini enggak elektrik ini. Cuma yang saya suka ini tekanannya kuat. Oke, bosku, berangkat. Enaknya menggunakan alat ini tuh bahu kita nggak kerasa kayak menggendong tuyul, Pak. Cuma kekurangannya ribetnya saat masang ini, saat instalasi seperti ini. Apalagi kalau baru. Bener-bener kalau kita nyepray embun tepung itu menggunakan air yang cukup banyak. Air ya, bukan fungi ya. Menggunakan air cukup banyak, akhirnya dalam satu petak ini bisa sampai 6 tangki gitu. Kalau nggak menggunakan alat seperti ini, itu bener-bener kayak gendong 4 tuyul gitu, Pak. Apalagi hari ini kita nyepray minimal ada 3 lahan. Kalau nanti waktunya mumpuni ya 4 harusnya. Udah, saya udah pasang. Tadi memori habis. Saatnya menggunakan masker. Jadi matiin deh, udah kelihatan Bil. Petang sih radaan tapi ya wis Sampean apa. peteng langire terang. Gini gak? Ya sebenarnya. Oke, kita coba dulu. Jadi kalau kita pakai sancin, kita harus ukur dulu kekuatannya. Akhirnya kita bawa lagi setelah kita tarik di seluruh lahan, kekurangannya ya kita bawa lagi. Oke, kita nyalain sancinnya. Ini yang saya suka dari sancin, Pak. Kekuatannya benar-benar tendangannya bagus. Kelebihan kita menggunakan ini benar-benar harus cepat, Pak.
Semi lari saya. Jebol pak, karena beberapa sambungannya nggak sesuai standar. Saya menggunakan karet ban. Ini sambungannya jebol, nggak kuat dengan kecepatan tadi. Seharusnya sih ada apa ya, semacam klem gitu. Cuma karena mahal, pertama, kedua bukan mahal sih, jauh cara ngebuat sambungannya di tempatnya. Nggak bisa kita manual, harus pakai mesin supaya bisa nahan high pressure-nya. Setiap hari menggunakan ini, saya akalin sendiri. Sebetulnya kan bukan ini sancin pak, ini kan untuk tangki itu. Saya modifikasi sendiri. Kalau nggak ada kamera saya udah pakai gigi ini. Oke, do again. Dan sekarang sebetulnya hari ini tuh saya nyemprot kalsium nitrat, unsur kalsium supaya dia lebih tahan lagi imunnya. Kalau untuk kemarin penanganan pertama itu satu peta ini kurang lebih 1750 meter persegi itu sampai menghabiskan 3 ini pak, karena dengan tekanan yang sangat kuat, apalagi pertama juga. Tujuannya kenapa kok langsung dikasih dosis yang agak tinggi, supaya nggak ngebimbing si virusnya sendiri, nggak nyoba dikasih sedikit nanti dia tahan langsung aja dimatiin sekalian. Kalau udah mati baru treatment kedua, penyemprotannya tekanannya nggak terlalu tinggi. Jadi satu peta ini nggak bisa kalau saya ngomong habis 10 tangki, 15 tangki, 4 tangki, 6 tangki atau bahkan 2 tangki, itu nggak bisa, tergantung apa yang mau kita selesaikan dulu. Kalau ini kan sudah ibaratnya grafiknya itu udah mulai melandai. Kalau kemarin itu parah pak, nggak kesini 2 hari bisa habis itu. Kalau sekarang udah hampir 4 hari ini udah nggak ada penambahan pak. Jadi dengan habisnya ini kayak hari ini cuma 1,5 keranjang atau kurang lebih 160 liter aja. Awal-awal itu bisa sampai 300. Lanjut ya. Tadi saya lupa nggak menitin. Kalau pasang instalasi, selesai kita masang instalasi ini spray, kalau dengan kecepatan tinggi itu 30 menit kelar ini. Tapi ini tadi kecepatannya saya turunkan. Pertama ya apa itu namanya, grafiknya udah mulai melandai. Terus 10 hari lagi mungkin mulai panen, otomatis fungisida dosisnya saya turunkan, bahkan harusnya nanti mendekati 0 supaya residunya nggak terlalu banyak. Yang selanjutnya gara-gara masalah sambungan tadi bos, sambungannya nggak sesuai standar, harusnya diklem. Tempat ngeklem tuh agak jauh ya, terpaksa seadanya besi pakai karet. Jadi triknya gini pak,
Kalau ini mesin Sanjin sudah nyala dan kita sudah menemukan ukuran yang sesuai, ukuran spray yang sesuai dengan yang kita inginkan, kalau mematikan Sanjin langsung di tombol merah, nanti ada nih tombol merahnya, langsung di tombol merah dan nggak usah ngotak-ngatik di gas. Jadi kita langsung matikan tombol off-nya langsung aja, supaya kita nggak nyeting ulang ketika habis atau ketika jebol. Memaksa mesin ini mati, kita nggak usah nyeting ulang lagi. Kalau begini sudah langsung tinggal nyalakan, off, dinyalakan. Tombol merah ya Bang Dikit. Jadi sekarang saya mundur Pak, bukan di reverse ini, bukan. Soalnya arah angin sudah ke timur. Kalau saya nggak mundur ke muka. Hati-hati sendirilah para petani. Akhirnya bener-bener udah selesai. Namun kita pindah Pak. Biar nanti di sini diberesin oleh salah satu pekerja di Sifam, yaitu Hadi. Dan kita harus langsung pindah. Memang sengaja Hadi saya suruh datang agak siangan. Kalau dia datang pagi, rumahnya agak jauh Pak. Kurang lebih 10 kilo dari sini. Jadi intinya hari ini saya memberikan kalsium. Jadi petani itu harus punya jadwal. Ini masalahnya adalah antraknosa. Kita fokus dulu ini adalah embun tepung. Kita fokus dulu sembuhin embun tepungnya. Kalau nanti udah embun tepung udah selesai, baru kita solve masalah yang lain. Seperti ini nih. Ini mulai Gemini nih. Jadi setelah ini mungkin besok 2 hari lagi, setelah ini kurang 2 kali penanganan embun tepung ini. Setelah itu apakah berhenti? Enggak berhenti, cuma intensitasnya nggak serapat seperti sekarang sama kemarin. Setelah nanti itu kita fokusnya udah beda, sudah kita anggap grafiknya embun tepung itu turun, ya kita fokus di penanganan yang lain. Apa nih penanganan yang lain? Misalnya nih seperti di kebun sebelah, cabai kebun sebelah, apa ya, buahnya itu atau bunganya itu kurang banyak gitu loh. Berarti ya, itu yang kita solve, itu yang kita selesaikan. Ini setelah nanti embun tepung mungkin yang akan diselesaikan ya Gemini seperti ini atau insek-insekan. Jadi satu persatu supaya target itu benar-benar tepat. Bukan di dalam satu tangki semuanya all in one. Takutnya ada istilah klorosis. Klorosis itu fungsi satu insektisida atau satu nutrisi itu kurang maksimal karena ya reaksi kimia itu. Oke, saya ingin kedepannya seperti ini Pak. Jadi ketika saya memberikan menceritakan pengalaman saya, ini menyelesaikan seperti ini menyelesaikan seperti ini, kita praktek langsung ke lapangan, ada perubahan nggak? Hari ini kan episode fokus di embun tepung. Kira-kira dengan penanganan ini ada perubahan nggak? Kalau ada, nanti kita kita urutin lah apa aja yang saya gunakan. Kalau mau ngikut, ayo ikut saya lagi. Atau udah capek? Lanjut.
Biasanya jam segini itu yang kerja sudah datang biasanya. Jadi saat saya pindah seperti ini sudah tinggal nyalakan mesin. Mungkin hari ini ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oh, enggak. Besok ini kan hari Lebaran kurang 4 hari. Biasa kalau orang Jawa hari Lebaran kurang 4 hari, yang biasanya nggak pernah nyuci horden dicuci, yang biasanya nggak pernah bersih dan akan all out. Mungkin dia bersih di rumah mungkin. Oke, next. Kau ngomong ada Jessica malah Hah? Kau ngomong Jessica malah itu. Gak ngomong Jessica? Iya. Nyawa. Dia gue. Hari ini benar-benar kerja sendiri sepertinya, bro. Dan biasanya kalau kesini udah selesai. Ini mulai lagi dari nol. Untuk yang di lahan ini sudah lahan lama, cuma tanaman ini belum sukses. Coba sebelah. Ini nggak sukses tanaman ini. Pertama dia nggak lebat, kedua ketika sudah mulai lebat terkena antraknos atau patek. Dan sekarang untuk pertama saya fokus di sini untuk berusaha lah untuk memberhentikan antraknosnya. Dan untuk yang di sini beda lagi nanti penanganannya. Ini bukan antraknos, yaitu bunganya udah lebat tapi kurang lebat lah sepertinya, kalah dengan yang di sana. Jadi penanganannya beda. Untuk itu ini nggak tak isi sampai full, mungkin sekitar 75 sampai 100 liter. Untuk cabai ini dan cabai besar itu penanganannya sama. Oke? Ikutin. Ini Mancozeb sama apa ya? Simoxanil kalau nggak salah. Bukan. Yang satu kontak, yang satu sistemik, nanti saya kasih tahu. Dan antibakteri juga ini. Namun untuk antraknos masih belum ada tanda-tanda dia recover masnya. Dan tetap menggunakan H2O2. Dan saya juga menggunakan silika, Pak. Fungsinya ya sebagai protektor aja lah. Yang belum kena supaya nggak kena. Rata-rata penggunaan saya hanya 1 mili per liter silika. Banyu iki jelasan mengandungan ya. Air barusan kan mengandung H2O2, pantas kok perih ya. Iya ya. Pantas perih kok.
weh, nemu duit 60.000 weh.